Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang tanpa disengaja ini. Aradna syai'an wa aradallahu syai'an ladzi aradallahu khair. Pasti ada nilai kebaikan dari kejadian ini. Saya yakin itu semua. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadahat bitana'i alaihi al-'ajidin wal 'arifin wastamtarat sahaib al-amdadi bi asrari tahmidihi wa anwari tamjidihi ibtihalatu dhakirin wa dumu'ul khashi'in falabisat qulubuhum min safa'il yaqin hulala wa min at-taqwa tafasila wa jumala fahumul muhtaduna ala sunanil amin wa qadamit tamkin wassalatu wassalamu al-atammani ala tibbil qulubi wa dawaiha amin وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah sekolah SMK Kemala Bayangkara. Bapak Muhyiddin, Bapak apa ini? Hartono. Bapak Hartono. Para dewan guru sekalian yang berbahagia, berkhusus guru kami Kiai Haji Mukhlis. Tadi ada hal yang membuat saya agak sedikit Kiai yang sesungguhnya saya ini muridnya beliau. Murid beliau, saya diminta sama beliau untuk mengisi acara sekolah dalam momen tahun baru, meskipun tahun baru Islamnya sudah lewat ya. Tapi hal yang luar biasa buat saya, sebuah inovasi yang luar biasa, artinya bahwa saya memahami tahun baru itu tidak harus 1 tahun sekali. Tetapi tahun baru itu memang harus kita peringati setiap hari. Yang kemudian menjadi bahan pertanyaan saya dari kemarin, yang baru itu apa gitu ya? Yang baru itu apa? Apa pemaknaan tahun baru ini bagi seorang mukmin? Tema yang diberikan kepada saya ini membuat saya kemudian berpikir, bertafakur terkait dengan masalah apa pemaknaan tahun baru ini bagi seorang mukmin ya, bagi kita ya. Kalau kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang hamba, ya, apa sih makna daripada tahun baru itu? Kalau ibadah kita tidak ada peningkatan, apanya yang baru? Kita nggak ada peningkatan sama sekali terhadap ibadah kita. Tidak ada yang baru buat kita sesungguhnya. Kalau prestasi belajar kita sama saja, prestasi mengajar kita sama saja, apanya yang baru? Nah, buat saya tahun baru itu memiliki satu makna kehidupan ke depan itu harus lebih baik. Itu arti daripada tahun baru. Gimana kehidupan ke depan kita harus jauh lebih baik. Ada sejarah yang sangat monumental ya, yang sama-sama kita pernah membaca ya, yang perlu kita teladani dan kita jadikan satu tonggak untuk langkah-langkah berikutnya ke depan yang lebih baik. Saya ingat ya, ungkapan-ungkapan seorang filosofi muslim yang bernama Jalaluddin Rumi ya. Apa kata beliau ya, kamu silakan merubah dunia, silakan kamu merubah dunia. Kalau kamu tak mampu merubah dunia, paling tidak kita mampu merubah diri kita sendiri ya. Kita diminta untuk merubah dunia, merubah kampung kita, tapi kalau kita tidak mampu merubah negara kita, merubah dunia, merubah kampung kita, paling tidak harus ada perubahan di dalam diri kita sendiri. Artinya bahwa kehidupan itu adalah sebuah perubahan. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Maka ya konsepnya di dalam Islam, ketika seseorang kehidupan saat ini ya tidak lebih baik dari kemarin, itu rugi. Artinya bahwa kehidupan saat ini harus jauh lebih baik daripada kemarin, dan kehidupan yang akan datang tentu harus jauh lebih baik lagi daripada kehidupan sekarang. Inilah ya potret seorang mukmin yang diidamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana ya ini sebuah motivasi yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, ayo kita rubah dunia, ayo kita rubah sekolah kita,
Ya, kalau kita tidak mampu merubah sekolah kita, paling tidak perubahan itu harus kita mulai dari diri kita. Kita tidak akan pernah bisa merubah keluarga kita, merubah anak kita, merubah istri kita, atau istri merubah suami dan anak-anaknya. Kalau perubahan itu tidak, kita mulai dari diri kita. Ini barangkali yang kemudian Khalifah Umar bin Khattab menangis ketika beliau mendengar ayat yang dibacakan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Di saat itu Umar bin Khattab menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, ma yubkika ya Umar? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Apa kata sahabat Umar? Wallahi ana akhafu ya Rasulullah. Demi Allah saya takut. Apa yang membuatmu takut? Ya Rasulullah, naqi anfusana wa kaifa lana bi ahlina. Ya Allah, ya Rasulullah, saya sudah melakukan perubahan terhadap diri saya. Saya berusaha untuk menahan diri dari segala perbuatan dosa. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Saat itu Rasulullah SAW menjawab kegelisahan Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Ta'murunahunna bima amarakumullahu bih wa tanhaunahunna amma nahakum anhu. Yang harus kamu lakukan, wahai Umar bin Khattab, yang pertama adalah kamu harus bisa berubah. Berubah dalam bentuk apa? Lakukan apa yang menjadi perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Maka secara otomatis, ya, anak-anakmu dan istrimu akan mengikuti apa yang kau lakukan. Nah, kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, maka rubahlah diri kita dulu, baru perubahan itu akan terjadi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Para pahlawan-pahlawan tanpa jasa, para guru-guru kami, para siswa-siswa yang berbahagia, di tangan kita lah, ya, kita bisa merubah, ya, anak-anak diri kita menjadikan mereka orang-orang yang intelektual, orang-orang yang memiliki spiritual yang matang, ya. Karena memang sesungguhnya, ya, pekerjaan yang paling mulia menurut Al-Quran itu adalah mengajar. Makanya kenapa kemudian ulama-ulama terdahulu mereka banyak memiliki murid-muridnya. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Keuntungan bagi orang-orang yang mengajar, buat para bapak ibu guru sekalian. Ini, ya, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para guru-guru. Ya, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan dia tinggalkan, ya, dzurriyyah yang beriman. Oleh para ahli tafsir, yang disebut dengan dzurriyyah di sini ada dua pemahamannya. Yang pertama, dzurriyyah min jihatin nasab, dzurriyyah dari garis biologis, anak kandung kita. Yang kedua, dzurriyyah, ya, min jihatit tarbiyah, anak yang betul-betul kita didik di sekolahnya, di pengajiannya, ya. Anak didik kita termasuk adalah wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Maka apa yang akan didapatkan hadiah atau kabar gembira untuk para guru? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Segala kebaikan yang dilakukan oleh murid-murid Bapak Ibu guru, maka pahalanya akan terus mengalir untuk Bapak Ibu guru. Apapun itu bentuk kebaikan yang dilakukan oleh murid kita. Ini kalau satu murid, bagaimana kalau Bapak Ibu guru sudah memiliki ribuan murid? Bagaimana kalau Bapak Ibu sudah memiliki jutaan murid? Maka Bapak Ibu sesungguhnya orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesungguhnya para guru itu kehidupannya berkah. Kalau kemudian guru ada yang tidak berkah, maka ada yang salah di dalam niatnya sesungguhnya. Kenapa? Karena sesungguhnya guru itu selalu mendapatkan kiriman doa, kiriman pahala dari murid-murid yang pernah diajarkan olehnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita betul-betul memahami arti daripada tahun baru itu adalah bagaimana kita ada peningkatan dalam ibadah kita, baik ibadah secara spiritual, ibadah sosial, ya. Lalu apa yang harus kita persiapkan seperti itu, ya. Sebagaimana yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Kita harus mempersiapkan mental kita sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Hasyr, ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ya, ini untuk mempersiapkan, ya,
kehidupan kita di masa yang akan datang. Bagaimana kehidupan kita bisa sukses, sukses dunia dan akhirat. Al-Quran sudah menjawab tentang itu. Apa konsep agar kehidupan kita sukses, baik dalam persoalan dunia maupun dalam persoalan akhirat. Ini dahsyatnya Al-Quran. Kenapa kemudian saya mengamati, dan ini saya baca dari kitab Al-Haqa'iq Anil Fiqhil Islami, yang dikarang oleh Profesor Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakuri, salah satu ilmuwan berasal dari India. Beliau mengarang kitab namanya Al-Haqa'iq Anil Fiqhil Islami, substansi pemikiran Islam. Kata beliau, yang menyebabkan kemudian umat Islam saat ini menjadi umat terbelakang, karena umat Islam saat ini banyak di antara mereka yang meninggalkan Al-Quran. Ini persoalannya. Kenapa bangsa-bangsa yang lain, orang-orang non-Muslim, saat ini mereka berada di puncak kejayaan? Alasannya karena mereka meninggalkan kitab suci. Kalau kita umat Islam meninggalkan kitab suci kita, maka kita menjadi umat yang terbelakang. Yang menyebabkan kemajuan umat-umat non-Muslim, itu karena mereka keluar dari ajaran agamanya. Artinya ketika mereka berpegang teguh kepada agama mereka, berpegang teguh terhadap kitab mereka, mereka akan menjadi umat yang terbelakang. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan sejarah bahwa Islam pernah sampai pada titik puncak kejayaan? Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan. Sekarang berapa banyak siswa-siswi kita yang mereka tidak mampu membaca Al-Quran untuk yang Muslim. Bahkan mereka, para mahasiswa, ya, lulusan universitas-universitas Islam, ketika mereka membaca Al-Quran masih banyak sekali yang perlu diperbaiki daripada bacaannya. Ini dari sisi bacaannya saja. Belum nanti pemahamannya, belum nanti bagaimana kita mengamalkan isi kandungannya. Maka jangan pernah berharap kehidupan kita bisa berkah kalau kita jauh dari Al-Quran. Nah, Al-Quran sesungguhnya ini menjadi kata kunci kesuksesan seseorang di dalam menjalani kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yakini itu. Bahkan persoalan pandemi saja. Sangat saya sayangkan kenapa para tokoh-tokoh agama tidak menyampaikan prokes dalam persennya yang disampaikan. Prokes kita harus lakukan, ya, menanggulangi COVID dalam tinjauan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Protokol kesehatan, menjaga kesehatan, jangan sampai kemudian kita terkena virus COVID itu tidak hanya sekedar kita cuci tangan. Banyak kasusnya mereka yang rajin cuci tangan kemudian mereka terjangkit penyakit COVID. Apa yang bisa? Al-Quran nazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Waktu kondisi pandemi COVID, kita betul-betul meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai penangkal COVID yang paling mujarab. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Kondisi pandemi, malah kita menjauhi Al-Quran, malah kita menjauhi masjid, malah kita menjauhi majelis ta'lim. Ini bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat makhluknya yang bernama virus COVID. Kalau kita sudah menjaga jarak dengan manusia, kemudian kita menjaga jarak dengan Allah, dan kehidupan kita di rumah belum tentu jauh lebih aktif ibadahnya. Bisa jadi kita di rumah lebih banyak disibukkan dengan gadget. Anak kita di rumah lebih banyak disibukkan dengan gadget. Nah, ini satu persoalan yang 15 tahun lalu sudah dikatakan oleh Samuel Zwemer, salah seorang tokoh misionaris di Yerusalem. Apa yang dia katakan, visi misi utama kita saat ini bukan lagi meyahudikan dan menasranikan generasi-generasi Islam, tetapi kita buat mereka jauh daripada Al-Quran. Kita buat mereka jauh daripada masjid, kita buat mereka jauh daripada majelis ta'lim, dan kita buat mereka jauh daripada substansi agamanya. Saya pikir apa yang menjadi program-program mereka saat ini, mereka sudah berhasil.
banyak di antara kita yang ketika mendapatkan ujian seperti ini bukan mencari solusi yang ditawarkan oleh Allah, malah justru kita mengeluh. Kita jauh dari masjid, kita jauh daripada ibadah, kita jauh daripada membaca Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Dan sungguh sangat salut kita pada Raja Brunei Darussalam, betul-betul menggunakan dalil ini, sehingga seluruh rakyatnya diperintahkan untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di masjid, di musalah, majlis taklim, dikumandangkan lantunan-lantunan bacaan Al-Quran. Dahsyat luar biasa. Yang kedua, dalam rangka kita menanggulangi COVID itu adalah sholat fi awalil waqt. Sholat di awal waktu. Kalau bisa lakukan dengan berjamaah. Sebelum itu apa yang kita lakukan? Wudu, isbagul wudu. Isbagul wudu itu menyempurnakan wudu. Masya Allah, saya pernah kenal salah seorang dokter muda yang saat itu mau masuk ke spesialis Rumah Sakit Fatmawati. Saya ketemu di rumah sakit, di Masjid Rumah Sakit Fatmawati Baitul Afiyah. Apa yang dia katakan? Pak, saya sedang meneliti wudu ditinjau dari sisi kesehatan. Ternyata beliau, dokter muda itu yang akan naik ke spesialis, mengatakan bahwa wudu itu bisa menghilangkan penyakit sinusitis yang kronis. Bisa menghilangkan penyakit polip yang ada di hidung tuh. Yang harus dioperasi itu bisa hilang dengan wudu. Makanya pada saat kita cuci tangan itu kan ada doanya itu. Pada saat kita wudu, membasuh tangan itu ada doanya. Sementara kalau kita hanya cuci tangan, habis dari mana cuci tangan, prokes kesehatan secara zahir, cuci tangan nggak pakai doa, nggak ada nilai pahalanya. Tapi bagaimana ketika kita cuci tangan bernilai doa, niatin wudu. Di situ kita berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Was'al wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, saya cuci tangan niat wudu, saya mohon kepadamu agar engkau berikan keuntungan dan keberkahan, dan engkau jauhkan saya dari segala macam virus yang membahayakan untuk tubuh saya. Itu dahsyatnya luar biasa. Hati-hati Pak, propaganda Barat, propaganda Yahudi, sengaja mereka sebarkan. Mereka tahu bahwa misalnya Muslim terbesar di dunia. Mereka melawan Muslim secara fisik tidak akan mampu. Pola pikirnya yang mereka hantam, pola pikir yang mereka hajar. Saat ini era 2000 ke sana ini, ila yaumil qiyamah barangkali, perang kita bukan lagi perang fisik tapi ghazwul fikri, perang pemikiran. Sehingga kita pemeluk agama Islam dijadikan dibentuk menjadi orang-orang Islam yang ragu terhadap ajaran agamanya. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan yang lebih cemerlang, masa depan yang betul-betul memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Kita siapkan generasi-generasi yang betul-betul berada di barisan terdepan di dalam menyiarkan agama Islam. Al-Quran katakan di dalam surat Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada pembacaan masa lalu. Maksud daripada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ada pembacaan masa lalu yang cerdas. Kemudian kita analisis secara cerdas. Kita baca dulu kehidupan kita di masa lalu secara cerdas. Lalu kita analisis kehidupan kita masa lalu secara cerdas. Kenapa saya tidak maju-maju? Kenapa ibadah saya kok enggak meningkat-meningkat? Kenapa prestasi saya kok segini-segini aja? Kita analisis secara cerdas. Oh, barangkali ada pola hidup saya yang salah. Pola gaul saya yang salah. Pola belajar saya yang salah. Itu bentuk analisis. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ambil keputusan lighad untuk masa depan yang cemerlang, untuk masa depan yang sukses. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya urgensi daripada pergantian tahun. Pergantian tahun buat saya bukan setahun sekali, tapi sehari sekali itu pergantian tahun. Pergantian waktu, lebih tepat pergantian waktu. Sebagaimana satu hadis qudsi mengatakan, ma min yaumin tatla'u syamsu fihi illa wa huwa yunadi ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid faqtani minni fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah. Tatkala matahari terbit, dia berseru kepada manusia yang ada di bumi ini. Apa kata tuh hari?
Ya ibna Adam, wahai manusia, ana khalqun jadid. Saya adalah makhluk baru untukmu. Wa ala amalika syahid. Dan saya akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan hari ini. Hari Sabtu yang saat ini kita hidup. Bukan hari Sabtu yang minggu lalu kita hidup. Hari Sabtu minggu yang akan datang. Bukan hari Sabtu yang saat ini. Maka Sabtu hari ini akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Faghtani minni, maka gunakan aku sebaik-baiknya. Fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah. Sungguh aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat tiba. Begitu masuk waktu asar, malaikat penjaga siang hari akan tutup buku kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, kehidupan yang berkualitas itu adalah kehidupan yang setiap saat kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Qimatul umri al-amalus salih. Ya. Harga kehidupan itu, nilai kehidupan itu adalah tatkala kita melakukan kebaikan. Kebaikan baik secara spiritual maupun kebaikan secara sosial. Jangan tunggu hidayah datang. Karena yang namanya hidayah tidak datang secara tiba-tiba. Yang namanya hidayah tidak bisa datang secara sendirian. Ya. Ketika saya berikan contoh, kenapa kamu kok nggak sekolah? Kenapa kamu nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Ini namanya mengkerdilkan kalimat hidayah. Ini namanya suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah tidak datang secara sendirinya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa ya, hidayah itu harus dicari. Hidayah harus dicari. Ya. Proses pencarian hidayah itu ada dua. Ada yang bersifat ikhtiar lahiriah. Ada yang bersifat nafhah. Yang bersifat nafhah itu adalah ya kesadaran spiritual secara mendadak. Secara umumnya yang namanya hidayah itu harus dicari. Proses mencarinya itu adalah ikhtiar lahiriah. Salah satu bentuk contoh, kenapa kok saya tidak bisa sholat tepat waktu? Wah, ini yang tadi saya bilang, kita harus analisis secara cerdas. Oh, saya harus memaksakan diri. Harus memaksakan diri. Begitu azan Allahu Akbar, langsung saya bersegera wudu, langsung saya menjalankan ibadah sholat. Ya. Ini namanya ikhtiar zahiriyah. Adapun hidayah yang datangnya dalam bentuk nafhah, tiupan itu adalah ya, gerakan spiritual secara langsung yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Contoh, dan ini tidak semua orang mendapatkannya. Umar bin Khattab dari rumah niat ingin membunuh Rasulullah. Golok sudah diasah, siap untuk memenggal Rasulullah. Tatkala mau menuju rumah Rasulullah, lewatlah di depan rumah adiknya. Lalu adiknya membaca Al-Quran. Niat membunuh Rasulullah berbalik 180 derajat. Dia mengatakan, wahai adikku, antarkan aku ke rumah Rasulullah. Aku ingin mempersaksikan diriku bahwa aku masuk ke dalam ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan pernah putus asa terhadap apa yang saat ini kita hadapi. Kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesuatu yang menjadi ya, sesuatu yang membanggakan buat Nabi Muhammad. Sesuatu yang sangat mengherankan buat Nabi Muhammad terhadap umat-umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ajaban li amril mu'min. Saya terkagum-kagum dengan segala hal yang menimpa orang mukmin, kita di dalamnya. Ya, kita di dalamnya. Saya terkagum-kagum dengan segala hal yang menimpa orang mukmin. Kemudian para sahabat bertanya, apa maksudmu ya Rasulullah? Orang mukmin in asabat husara syakara fakana khairun lahu. Orang mukmin itu ketika diberikan nikmat, ketika diberikan nikmat sehat, ketika diberikan nikmat rezeki secara materi, ketika diberikan nikmat jabatan, ketika diberikan nikmat pangkat, ketika diberikan nikmat panjang umur, orang mukmin umatku mampu bersyukur terhadap nikmat tersebut, maka menjadi kebaikan buatnya. Sebaliknya, in asabat hudbarra, umatku ketika mereka diberikan ujian dalam bentuk penyakit, dalam bentuk virus COVID yang bertahun-tahun, diberikan ujian dalam bentuk kemiskinan, kesulitan, kesedihan, mereka tak mengeluh, mereka sabar.
fakana khairan lahu, maka ini menjadi kebaikan. Dan dua hal tersebut, syukur dan sabar, tidak ada yang memiliki kecuali orang-orang mukmin di antara umatku saja. Maka sesungguhnya menyikapi kehidupan ini agar kita menjadi manusia yang bahagia. Syukur tatkala kita mendapatkan nikmat, sabar ketika kita mendapatkan ujian. Sesungguhnya ujian adalah hakikatnya untuk menaikkan pangkat dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sedikit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala gangguan yang terjadi di awal, dan mohon maaf jangan panggil saya Kiai Haji, terlalu ketinggian, hai hata. Ini berita hoax yang disampaikan oleh guru saya Kiai Haji Mukhlis, karena sesungguhnya saya adalah murid beliau. Saya sebagai murid bagaimana perintah sang guru sam'an wa ta'atan. Karena murid di hadapan guru laksana mayit di hadapan pemandinya. Saya dibalikin kemana, dimiringin kemana, saya ikut aja karena saya murid. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian mampu mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah itu karena kebodohan Romdodi Hamzah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.